Shalom, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya dalam Beji Nurut Channel. Saat ini kita akan melanjutkan seri pelajaran kita. Ini adalah seri yang kedua dalam program pernikahan Alkitabiah. Di waktu yang lalu kita sudah membahas dalam seri yang pertama yaitu pernikahan. Apakah itu kehendak Allah atau karena Adam sedang kesepian? Saat ini kita akan lanjutkan dalam seri yang kedua. Bagi sahabat-sahabat yang terlewat video yang lalu, silakan kunjungi, nanti saya akan masukkan dalam kolom deskripsi. Dan saat ini judul kita adalah sunat dan pernikahan. Apakah ada hubungan sunat dan pernikahan, khususnya di zaman kita sekarang ini? Sahabat-sahabat sekalian, kita sedikit melihat latar belakang atau asal-usul sunat yang Alkitabiah. Dan memang di zaman perjanjian lama, sunat itu adalah betul-betul ada betul-betul terjadi dan betul-betul dilakukan oleh bangsa Israel. Dan awal mula sunat itu adalah dimulai di zaman Abraham dan dimulai dengan Abraham itu sendiri. Dan sunat terjadi oleh karena ada sebuah perjanjian antara Allah dan Abraham, antara Allah dan umat Allah, yang kemudian muncullah bangsa Israel. Dan perjanjian ini adalah sebuah perjanjian yang luar biasa antara Abraham dan Allah. Oleh karena Allah berjanji bahwa melalui Abraham akan muncul keturunan Abraham yang disebut dengan bangsa yang besar. Dan kemudian Abraham disebut sebagai bapa dari bangsa-bangsa. Nah, kita ketahui bahwa perjanjian atau janji Allah kepada Abraham menjadikan Abraham sebagai bapa dari bangsa-bangsa, menjadikan Abraham bangsa yang besar, keturunan yang menjadi bangsa yang besar, itu tidak hanya berbicara secara jumlah, tidak hanya berbicara bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, tetapi Allah punya tujuan yang lain. Allah memiliki rencana yang lain melalui garis keturunan Abraham akan muncul seorang pemimpin, seorang raja yang perkasa, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah yang akan memimpin umatnya yang dilambangkan adalah bangsa Israel. Tetapi di zaman kita sekarang, kita adalah Israel rohani. Yesus adalah pemimpin kita. Dan yang lebih tinggi dari itu adalah Yesus adalah juru selamat kita. Itulah sebabnya bahwa perjanjian antara Allah dan Abraham melalui sunat itu bukan hanya sekedar batinnya badannya, tetapi itu adalah secara rohani. Itu adalah perjanjian yang bersifat rohani. Kenapa? Karena ujungnya adalah tentang datangnya Mesias, datangnya juru selamat, Yesus Kristus. Nah, sahabat-sahabat sekalian, singkat cerita bahwa Abraham disunat. Nanti kita akan lihat ayat-ayat demi ayat. Dan akhirnya itulah menjadi ketetapan bagi mereka turun-temurun sampai Yesus datang ke dunia ini pada waktu kedatangan yang pertama. Nah, kita baca, nanti sahabat-sahabat sekalian mulai baca ceritanya dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 10 dan juga seterusnya. Tetapi saat ini kita baca saja Kejadian pasal 17 ayat yang ke-10. Dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan ini adalah perintah Allah kepada Abraham, dan itu wajib dilakukan oleh semua keturunan Abraham, ya khususnya keturunan yang dijanjikan itu. Dan kita tahu bahwa Abraham ya memiliki anak yang sulung, anak perjanjian yaitu Ishak, dan melalui keturunan Ishak seterusnya dan seterusnya muncullah bangsa Israel. Dan kemudian bangsa Israel
mereka menaati perjanjian ini antara Allah dan manusia, atau antara Allah dan Abraham pada saat itu. Lalu, mengapa orang asing harus disunat? Nah, teman-teman sekalian, ketika bangsa Israel sudah semakin semakin besar, bahkan sebelum orang Israel besar, sebelum orang Israel muncul. Kita lihat Kejadian pasal 17 ayat 13 berkata, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Allah menyuruh bahwa bukan hanya keluarga Abraham, bukan hanya keluarga bangsa Israel yang harus disunat, tapi seandainya ada orang luar dari bangsa lain yang disebut orang asing tinggal di rumah orang Israel atau di rumah Abraham dan keturunannya saat itu, maka Tuhan katakan mereka juga harus disunat supaya status mereka sama seperti orang asli Israel atau bangsa Israel. Meskipun mereka di tempat yang lain, berasal dari tempat yang lain, berasal dari bangsa yang lain, tapi ketika mereka menjadi satu rumah dengan orang Israel, mereka juga wajib untuk disunat. Apapun status mereka, entah pendatang atau karena menjadi budak dan lain sebagainya, tapi ketika mereka satu rumah dengan orang Israel, status itu harus melekat dalam diri mereka, yaitu disunat. Nah, kenapa saudara? Orang asing bukanlah penyembah Allah yang benar. Itu adalah alasan yang pertama. Nah, ketika orang asing datang dari luar, masuk ke rumah orang Israel, dari keturunan Abraham. Keturunan Abraham telah dididik untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa, menyembah Allah yang Esa. Dan sementara orang di luar bangsa Israel belum tentu mereka adalah penyembah Allah yang benar. Kebanyakan dari mereka adalah penyembah berhala, penyembah patung, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka datang dari luar, datang ke rumah orang Israel, itu harus diajarkan tentang janji Allah dengan Abraham. Dan orang yang ada dalam rumah itu harus menerima janji itu, dan tandanya adalah apa? Harus disunat. Ya, jadi saya tuliskan di situ, disunat artinya mau menjadi bagian keluarga yang menyembah Tuhan yang benar. Disunat artinya mau menerima janji dari Allah. Jadi saat itu tidak sembarangan orang luar datang ke kalangan orang Israel atau di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saudaraku sekalian, Kejadian pasal 17 ayat 26, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan kemudian Kejadian pasal 17 ayat 27 berkata, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ini yang saya katakan tadi di ayat sebelumnya, bahwa orang asing yang dibeli oleh Abraham atau hamba daripada Abraham itu wajib hukumnya untuk disunat supaya supaya perjanjian itu juga menjadi bagian mereka, atau dengan kata lain, supaya janji akan keselamatan itu menjadi bagian daripada orang asing itu. Karena kalau tidak, maka orang asing itu tidak akan mendapat bagian daripada janji keselamatan itu. Dengan kata lain, bahwa mereka juga akan menolak adanya Allah yang luar biasa. Mereka akan menolak Allah yang akan menebus kehidupan mereka. Lalu ada sebuah kisah ketika Yakub memiliki anak-anak, dan ada 12 anak yang dia miliki, dan saudaraku sekalian, di antara ke-12 saudara itu ada saudari mereka perempuan yang bernama Dina. Dan suatu saat oleh karena Yakub berada di di tempat orang, dan ada yang disebut dengan Sichem, laki-laki di luar keluarga Israel, di luar keluarga Yakub,
Artinya kalau dari segi bangsa, di luar dari bangsa Israel. Sikhem ini bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Bukanlah orang yang takut akan Allah. Lalu mereka menodai Dina, saudari dari anak-anak Yakub atau anak Yakub itu sendiri. Kejadian pasal 34 ayat 14 berkata, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberi adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Jadi singkat cerita bahwa Sikhem dan keluarganya mereka datang ke keluarga si Dina memohon agar Dina dinikahkan dengan Sikhem, memohon belas kasihan agar sekiranya mereka mengizinkan memberikan keringanan untuk supaya Dina ini nikah dengan Sikhem. Lalu saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Mereka merespon pihak Sikhem berkata bahwa kami tidak dapat berbuat demikian. Artinya mereka tidak mau menikahkan adik mereka dengan orang yang tidak bersunat. Jadi sunat ini sudah melekat dalam kehidupan bangsa Israel sejak Abraham sampai kepada keturunan Israel atau keturunan Yakub pada saat itu sampai muncul bangsa yang sangat besar, itulah bangsa Israel. Jadi saudara-saudara daripada Dina berkeras bahwa mereka tidak akan menikahkan Dina kepada seorang yang tidak bersunat, sebab itu adalah aib bagi mereka. Kenapa? Karena Allah telah memberikan perjanjian bahwa barang siapa yang menjadi keluargamu, barang siapa yang menjadi satu rumah denganmu, entah kamu yang mengambil mereka atau mereka yang datang kepadamu, mereka harus disunat. Itu sudah ketetapan dari Allah. Lalu Kejadian pasal 34 ayat 15 berkata, hanya dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami. Nah, ini anak-anak Yakub berkata, kamu, Sikhem, harus sama seperti kami. Kenapa? Karena anak-anak Yakub itu sudah disunat dan dilanjutkan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi saudara Dina meminta bukan hanya Sikhem yang disunat, tetapi semua laki-laki di antara bangsanya Sikhem harus disunat. Dan singkat cerita Allah Sikhem meminta laki-laki yang ada di sekitarnya, yang ada di antara mereka untuk disunat secara bersama-sama. Ayat ini adalah ayat yang memang adalah perintah Allah bahwa orang luar yang mau bergabung jadi satu keluarga itu harus disunat. Walaupun dalam cerita ini anak-anak Yakub memang melakukan sebuah kesalahan karena mereka tidak menepati janji mereka. Karena pada akhirnya mereka memanfaatkan sunat untuk melakukan sebuah kejahatan di keluarga Sikhem. Karena Sikhem pada saat itu ya mereka bersedia. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan di sini adalah mungkin saja karena pada awalnya Sikhem itu melakukan kejahatan yaitu menodai Dina, maka pada awalnya niat daripada Sikhem pun adalah salah ketika dia melakukan sebuah hubungan yang tidak benar atau yang dilarang. Nah, bisa saja ini adalah hukuman bagi Sikhem dan keluarganya ketika mereka disunat semuanya dan akhirnya mereka lenyap oleh karena kemarahan daripada saudara-saudara Dina. Tetapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh saudara Dina tidaklah benar di hadapan orang tuanya dan juga di hadapan Allah. Yang kemudian, orang asing yang mau beribadah bersama orang Israel harus juga disunat. Jadi ketika ada orang asing di bangsa lain hendak ingin bersama dengan orang Israel, mereka mau menyembah Allah orang Israel, mereka mau makan bersama dengan orang Israel dalam sebuah perayaan Paskah, mereka juga harus disunat. Keluaran pasal 12 ayat 48 berkata, tetapi apabila seorang asing telah menetap
padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Lihat ini. Orang asing di luar bangsa Israel, mereka mau bersama dengan orang Israel menyembah Tuhan, merayakan Paskah. Tuhan katakan dia harus wajib disunat, dan ketika dia sudah disunat, maka Tuhan katakan ia akan dianggap sebagai orang asli Israel. Dan saat itu memang secara bangsa mereka harus menjadi orang Israel. Tetapi ada pesan rohani di sini. Mereka di sisi lain juga, selain mereka menjadi warga negara orang Israel, mereka sebenarnya yang paling penting di sana bukan menjadi warga negara Israel, tetapi mereka mendapatkan bagian dalam perjanjian Allah dengan Abraham, bahwa bangsa Israel akan diberkati Tuhan, dan bangsa Israel akan menjadi berkat, dan bangsa Israel akan menjadi saluran berkat, yaitu berkat rohani, yaitu perjanjian Allah untuk menyelamatkan dunia ini melalui Yesus Kristus. Jadi orang asing yang datang di rumah mereka, mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada firman Allah, mereka percaya kepada perjanjian Allah, maka mereka juga mendapatkan keselamatan daripada Allah. Itu poinnya. Ya, itu poinnya. Jadi tidak hanya sekedar disunat lalu masuk ke bangsa Israel biasa-biasa saja, tidak, tetapi ada sebuah iman yang muncul di hati orang asing itu untuk percaya kepada Allahnya orang Israel dan percaya pada perjanjian antara Allah dan Abraham, tentunya kepada bangsa Israel juga. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah ayat dalam Yeskiel pasal 44 ayat 9. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku, yang setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jangan salah bahwa ketika orang di luar Israel, di luar bangsa Israel datang ke Israel dan hendak bergabung dengan orang Israel, hendak menyembah Allah orang Israel, ada juga yang hanya pura-pura mau bergabung dengan orang Israel. Ada juga yang perkataan mereka, pengakuan mereka ingin menyembah Allah orang Israel, ingin disunat, tetapi hati mereka tidak disunat. Apa artinya? Hati mereka sebenarnya tidak sepenuhnya percaya apa yang dipercaya oleh orang Israel. Tidak sepenuhnya percaya kepada janji Allah kepada Abraham. Tidak sepenuhnya mereka percaya akan Allah yang tunggal itu. Allah yang esa itu. Allah yang luar biasa itu. Yang dipercayai oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu, Tuhan katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat. Apanya? Hati harus disunat, harus dibersihkan, dan dagingnya yaitu yang disunat pada saat itu secara daging. Kalau hatinya dan jasmaninya tidak disunat dua-duanya, yaitu simbol dan hati tidak disunat dua-duanya, itu artinya mereka juga pura-pura menerima kebenaran Allah. Dan mereka yang pura-pura, tidak serius, Tuhan katakan mereka tidak boleh masuk ya dalam tempat kudus Tuhan. Ya, hanya mereka yang tulus hatinya. Hanya mereka yang perkataannya sama dengan apa yang ada di hati dan sama apa yang dilakukan di kehidupan nyata sehari-hari. Jadi perlu diperhatikan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa hubungan pernikahan dengan sunat? Kalau tadi sahabat-sahabat sekalian perhatikan antara sunat dan janji Allah kepada bangsa Israel, sekarang saya sampaikan dua hal. Sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan Israel atau dengan Abraham tentunya awalnya. Dengan kata lain, jika Israel menerima sunat, maka mereka juga menerima kebenaran Tuhan tentang janji keselamatan. Jadi selalu ada hubungannya itu. Jadi tidak hanya sekedar sunat, tapi ini adalah hubungannya dengan keselamatan. Jika engkau menikah, ini adalah hubungannya. Jika engkau menikah
pastikan calon pasanganmu mau menerima kebenaran yang ada dalam gereja ini. Jika tidak, maka engkau tidak boleh bersatu dengan dia. Masih ingat orang di luar Israel tadi? Ketika orang Israel atau ketika orang luar hendak menikah, mengambil gadis-gadis orang Israel, dan sebaliknya, Tuhan katakan syaratnya adalah harus disunat. Ketika bangsa lain menjadi bagian keluarga bangsa Israel, entah itu bekerja, entah itu menjadi anggota keluarga, entah itu dalam pernikahan, syaratnya adalah harus disunat. Laki-lakinya harus disunat. Apa maksudnya? Mereka harus menerima apa yang dipercayai oleh bangsa Israel. Karena sunat hubungannya adalah tentang kepercayaan, tentang iman akan datangnya seorang juru selamat. Itu adalah sebuah perjanjian tentang keselamatan. Nah, ketika orang Israel menerima perjanjian keselamatan, maka orang yang bergabung dengan mereka, orang yang menikah dengan mereka, harus juga menerima perjanjian tentang keselamatan. Harus menerima kebenaran Allah. Dan sahabat-sahabat sekalian, orang-orang muda, jika engkau hendak menikah yang tidak seiman, seandainya, atau tidak satu pemahaman kita dengan orang itu, pastikan bahwa orang itu akan ikut dengan imanmu. Kalau engkau mengimani Alkitab isinya seutuhnya, maka orang yang hendak bergabung dengan engkau, hendak menikah dengan engkau, pastikan juga dia menerima seluruh isi firman Allah. Jangan justru engkau yang keluar. Karena itu adalah prinsip Alkitabnya. Saya bacakan sekali lagi di bagian yang kedua. Jika engkau menikah, pastikan calon pasanganmu mau menerima kebenaran yang ada dalam gereja ini, yang engkau imani. Jika tidak, maka engkau tidak boleh bersatu dengan dia. Itu perlu diperhatikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada sebuah contoh dan ini sangat familiar, sangat terkenal. Resiko menikah dengan yang tidak seiman. Inilah cerita tentang Simpson. Hakim-Hakim 14 ayat 3 berkata, tetapi ayahnya dan ibunya, ibu dari Simpson berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Perhatikan ini, kembali lagi sunat. Kenapa? Karena sunat ada nilai rohaninya. Itu bersifat rohani. Ada perjanjian keselamatan di sana. Karena ketika orang Israel keluar menikah dengan orang yang tidak bersunat, dengan keluarga yang tidak bersunat, itu artinya dia meninggalkan imannya. Dia meninggalkan perjanjian antara Allah dan Abraham. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Ini menjadi masalah. Karena dia menyukai wanita itu. Bukan karena Allah menyukai wanita itu. Jadi dalam hubungan pernikahan, jangan karena aku cinta dia, dia cinta aku, jadilah menikah. Itu bukan standar. Standar pernikahan yang tertinggi adalah aku cinta Allah, dia cinta Allah, dan pastikan dan sudah pasti Allah cinta kita, dan ketika hubungan itu berjalan antara kalian berdua, pusatnya adalah Kristus, maka kalian boleh menjalin hubungan yang benar. Tetapi jika saya cinta Allah, dia cinta diri, dia hanya cinta saya. Teman-teman, orang-orang muda dengarkan ini. Tinggalkan perempuan itu atau tinggalkan laki-laki itu sebelum kalian menjadi satu rumah tangga. Sebelum menikah, periksa dulu. Tanyakan dulu. Apakah dia betul-betul cinta Allah? Cinta Yesus Kristus? Apakah dia betul-betul cinta Alkitab? Kalau dia cinta Alkitab, dia pun akan cinta kamu sepenuh hatinya. Karena dasar daripada pernikahan bukan saya suka kamu, kamu suka aku cinta kamu cinta aku.
maka jadi. Tetapi harus ada dasar pernikahan Kristen adalah cinta Allah terlebih dahulu. Sehingga dalam rumah tangga ada cinta yang berasal dari Allah, bukan yang berasal dari saya. Karena cinta yang berasal dari saya bisa saja besoknya tidak ada, hilang. Tapi kalau berasal dari Tuhan, maka cinta itu akan utuh adanya. Menjadi masalah Simpson, dia terlalu mencintai perempuan itu. Dia tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Dia tidak mendengarkan Tuhan. Lalu Hakim-Hakim 16 ayat 4, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ini adalah istri yang lain. Dari lembah Sorek yang bernama Delila. Dan ini adalah puncak kejatuhan daripada Simpson. Ketika dia menikahi Delila, yang juga bukan perempuan yang takut akan Allah. Bukan perempuan yang dari keluarga yang bersunat. Bukan keluarga yang takut akan Allah. Dan akhirnya Simpson dalam ceritanya, dalam kisahnya kita tahu, dia mendapatkan hukuman. Matanya dicongkel, dia diikat dan diolok-olok oleh banyak orang. Itulah yang terjadi dalam kehidupan. Jadi saya mengharapkan agar kita tidak jatuh dalam risiko yang sama. Ada banyak masalah terjadi dalam rumah tangga yang tidak seiman. Ada banyak terjadi masalah kepada anak-anak, suami dan istri, keluarga demi keluarga yang tidak seiman. Jadi pastikan antara engkau, laki-laki dan perempuan, memiliki tujuan yang sama, memiliki iman yang sama, memiliki cinta yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus. Sehingga pernikahanmu membawa sukacita dalam kehidupanmu. Kita lanjutkan. Rasul Paulus katakan dalam jemaat Korintus. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Walaupun ayat ini tidak spesifik untuk pernikahan, karena ini penjabarannya luas. Tetapi ini juga adalah bagian untuk memperingati orang-orang muda yang mau membentuk rumah tangga. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau saya percaya, dia tidak percaya, lalu saya mau menyatu dengan orang yang tidak percaya, itu tidak ada baiknya. Tidak ada bahagianya. Karena saya ingin ke gereja, yang satu tidak ingin ke gereja. Yang saya percaya Tuhan Yesus, yang lain tidak mau percaya Tuhan Yesus. Yang saya ingin melakukan ini, yang lain melakukan yang lain. Jadi harus seimbang, harus sejalan, ya, harus sejalan dalam setiap rumah tangga. Ketika seorang bangsa Israel telah disunat, maka dia harus cari keluarga atau perempuan dari keluarga yang bersunat, atau laki-laki yang sudah disunat, sehingga mereka berjalan dalam perjanjian antara Allah dan Abraham, sehingga mereka menerima keselamatan yang sama. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali kepada Hakim-Hakim 14 ayat 3 tadi berkata, apa kata Simpson kepada orang tuanya? Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Jangan jual imanmu, jangan jual agamamu, jangan jual kepercayaanmu hanya karena cintamu kepada seseorang. Engkau kehilangan gereja, engkau kehilangan imanmu, engkau tidak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, oleh karena engkau lebih condong hatimu mencintai wanita, mencintai pria yang tidak cinta kepada Tuhan. Hati-hati. Sekali lagi saya bilang, hati-hati. Kita lanjutkan, dan ini adalah yang terakhir. Orang-orang muda, silakan catat ini. Dalam pernikahan itu harus ada prinsip. Dan inilah prinsip pernikahan yang harus kita pegang bersama-sama. Buat orang tua kami yang menonton video ini, perhatikan pernyataan ini. Pria dan wanita hendak meninggikan prinsip cinta akan Tuhan terlebih dahulu. Barulah layak membangun hubungan cinta di antara mereka. Sebab jika tidak, mereka akan jatuh dan susah bangkit karena terlanjur jauh dari kasih Kristus. Sekali lagi saya bacakan, tolong dicatat dan diingat baik-baik. Pria dan wanita hendak meninggikan prinsip cinta akan Tuhan terlebih dahulu.
barulah layak membangun hubungan cinta di antara mereka. Sebab jika tidak, mereka akan jatuh dan susah bangkit karena terlanjur jauh dari kasih Kristus. Anda adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan tempatnya untuk mempersiapkan itu adalah rumah tangga. Bukan tempat yang lain. Rumah tangga, gereja, barulah masyarakat sekitar Anda. Oleh sebab itu, berhati-hatilah ketika Anda membentuk rumah tangga. Cintai Allah terlebih dahulu, supaya Anda memberikan cintamu yang terbaik, yang berasal dari Kristus kepada pasanganmu. Baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Inilah menjadi pelajaran bagi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam Pernikahan Alkitabiah seri yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.